bisa dia jawab. Itu bukan karena dia cerdas, tapi karena berkah guru. Anak-anaknya yang belajar sama Ustadz Nyam ya, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, muliakan gurunya, hormati gurunya. Pak, insya Allah anaknya berhasil semua. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Kita baca Quran belum bisa belajar. Kalau kita sudah mulai bisa, tetap ngaji, terus ngaji hatam. Kadang-kadang kan hatamnya setahun sekali, Ramadan. Ada yang ikut hataman, tadarusan di masjid, musola. Masjid apa? Masjid apa? Musola? Masjid. Masjid Al-Amin, tadarusan. Yang keberapa? Yang kedua. Terus aku melu lah. Terus kita itu padahal mau impung melu. Masya Allah. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, hidupnya bahagia dunia akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, orang yang selalu istiqomah membacanya, mengamalkannya. Bahkan ada orang yang nggak bisa sama sekali baca, tapi senang dengan mendengarkan bacaan Al-Quran. Mereka ini orang-orang yang diberikan syafaat, pertolongan di hari kiamat. Kalaulah di hari kiamat dia, Bapak Ibu, selamat, di alam kubur dia pasti selamat. Ada sebuah syair, Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha nafan ala ummatihi musarmadan ajalluha nafan ala ummatihi musarmadan. Tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhran abada wa kaifa la ilayamutu jismuhu layam sudah. Beruntung orang yang selalu dengan Al-Quran, lebih-lebih bisa hafal Quran. Wa kaifala idayamut, dan bagaimana tidak ketika dia mati, jismuhu layyab sudah, badannya tidak akan hancur sedikit pun. Bapak Ibu, orang ahli Quran itu meninggalnya husnul khatimah, jasadnya utuh sampai hari kiamat, bahkan kain kafannya sedikit pun tidak akan sobek, tidak akan hancur. Itu orang-orang ahli Quran. Bagi kita yang tadi belum mampu baca Quran, senang dengan orang yang suka Al-Quran, yang rajin baca Quran. Allahumma, Allahumma. Yang kedua, siapa yang mereka dirindukan oleh surga, dirindukan, mati dia. Ini orang yang gue rindukan, kata surga. Wa hafizil lisan, yang selalu menjaga lisan mulutnya untuk tidak berkata tidak baik. Dia rem mulutnya selalu untuk dibuat baca Al-Quran. Mbah Kiai Haji Muhammad Munawir, gurunya Mbah Arwani Kudus, itu Mbah Kiai Muhammad Munawir, Masya Allah, sebelum meninggal, 40 hari sebelum meninggal dunia, beliau tidak berhenti membaca Al-Quran kecuali hanya di dalam kamar mandi. Sampai dikatakan putra-putra beliau, Mbah Kiai Muhammad Munawir ini lidahnya sampai berdarah, mulutnya berdarah, tapi masih ngaji terus, hafalan. Bapak Ibu, ya Allah, kita sakit macam-macam ngomelnya,
sakit lagi. Aduh, yes. Ya, tapi orang lidahnya yang selalu dijaga untuk selalu mengucapkan yang baik, mereka ini yang dinantikan oleh gak suka menyakiti orang lain. Makanya tadi saya bilang Pak Modi, ya, ustadz-ustadz sekarang ketika disuruh ngajak ngaji, saya sampaikan di desa saya, Pak Bu, jenengan itu tak suruh ajak ngaji, ayo majelis sholawat, gak mau. Ayo majelis zikir, ngaji, gak mau. Sesok nikmati ya, jenengan pasti jaluk tulungnya karo siapa? Ustadz atau Pak Modin, Pak Ustadz, tolong ibu saya tinggal. Kira-kira Pak Ustadz atau Pak Modinnya ngomong gini boleh nggak? Kenapa? Tinggal kono terus dewe, mandikan sendiri, kafani sendiri, sholatkan sendiri, berangkatkan sendiri, pamit ke sendiri. Boleh apa enggak gitu? Bu, kalau Pak Modin hadir, Pak Modin, Pak. Mana Pak Modin? Masya Allah, bagus Pak. Pak Modin ini harus dimuliakan. Kenapa? Kalau kita ngurus orang yang hidup itu udah biasa. Ini ngurus orang yang udah mati loh. Siapa yang mau? Siapa yang berani? Mandikan, kapan? Pak Modin. Dikafaninya, dimandikannya, Masya Allah, minta tolong. Tapi begitu hidup diajak kebaikan nggak mau. Masya Allah. Pak Ustadznya akhirnya ngambek, Pak Modin yang ngambek. Bukannya dus dewe, duskit dewe. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Menjaga lisannya, jangan selalu menjadikan dirinya orang yang paling baik, mencaci mencari aib orang lain, sedangkan aibnya banyak. Apalagi ibu-ibu, ya Bu ya, tiada hari tanpa rewang majelis tiada hari. Ini yang di belakang tuh yang ceramah lama banget ya, misalnya besok-besok gak usah lagi, ulang aja lah. Alhamdulillah ada yang ngomong buruk tentang saya terima kasih dapat pahala, transfer pahala. Itu orang kalau kita gibahin orang lain, pahala kita ditransfer kepada dia, dosa dia ditransfer kepada kita. Masya Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, yang dirindukan surga siapa? Wa mut'imil ji'an, mereka yang selalu memberi makan orang yang kelaparan. Masya Allah. Kita sering bantu orang miskin, ya, kasih makan. Ada nggak ada uang apa? Ya, mungkin kita bisa bantu tenaga, kita bisa bantu pikiran, paling nggak bantu doa. Apalagi ada orang yang meninggal dunia, Bapak Ibu, meninggal dunia. Oh, tetangga kita meninggal dunia. Biasanya nih yang nyata-nyata ini ya, kita datang takziah bawa amplop isinya kadang-kadang 15.000, pol mentok 20.000. Apa mana saya tinggal wong sugih, gak usah diamplop ya. Masukin baskom, duduk, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Itu kenapa meninggal? Si pulang. Iya toh tiba-tiba lagi kerokan beribah. Ya Allah, ngobrol-ngobrol diumumkan. Ayo Bapak Ibu yang mau sholat siapa? Ya, yang nyolatkan berapa orang masuk nyolatkan jenazah. Padahal kita besok mati pengen disolatin apa tidak? Pengen. Kalau pengen disolatin ya kita harus nolatin juga. Ada yang meninggal sholatkan. Pengen jenengan banyak yang nolatin ketika meninggal, jenengan harus banyak nolatin orang yang meninggal. Hukum pasti berbalas, semua pasti
berbalas. Contohnya aja, ada orang yang wogah diajak yasinan, begitu meninggal dunia, aku wogah teko. Wongnya nggak pernah yasinan kok, nggak pernah rewang, sibuk kayak orang tua rewang. Hajatan sekarang, usah ibu-ibu kan gitu, sampai miring-miring. Kalau ala Nabi Muhammad, ini ogah dia, mau nabi dia. Ya Allah, memberi makan orang yang kelaparan, bersedekah. Meninggal kita kasih Pak Bu, harusnya orang yang meninggal dunia kita banyakkan sedekahnya. Kenapa? Karena dia butuh biaya, mau ajakan tahlilan 7 hari, ya kan? 7 hari butuh makan, yang datang dikasih minuman, snack. Terus untuk yang gali kuburnya, barangkali dia orang susah, tambah terbantu. Ini nggak kebalik. Kalau berangkat hajatan, amplopnya yang lebih besar, 50.000. Soalnya ada yang nulis namanya di depan. Yang jaga pintu, Faisal Batubara, 50.000. Pak Kades, 60.000. Kalau kita kasih 30.000, dibaca sama tuan rumah, ya Pak Ustadz kok ngasihnya 30.000. Kan gitu nih. Di zamannya di desa saya begitu, sampai ibu-ibu bilang, Pak Ustadz, apa hukumnya makan nasi undangan setingan? Kan kalau undang tuh kadang pakai seting gitu, dikasih nasi. Hukum kami makan ini apa Pak Ustadz? Waduh, yo halal tuh. Soalnya kami nggak bisa hadir Pak Ustadz, kami nggak punya uang. Sedangkan diundang kayak gini harus datang, amplopinya minimal 50.000. Kami susah makan. Gak enak jadi ustadz kayak mana nih? Susah-susah diparani. Bingung jawabnya. Bu, air tak jawab Bu, dia datang ngasih jenengan undangan ya sedekah. Udah anggap bismillah itu sedekah jenengan. Makanlah. Masalah datang gak terserah jenengan. Tapi gak enak dicatat Bu balik meneh catat ya. Makanya sing mencatat itu bahaya. Moga-moga dihilangkan ini. Allahumma ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, ya Allah, salatullah salamullah ala